Seperti Indonesia contohnya, anak asuh Haji Memoriasu tak menaruh respect yang cukup besar. Gak kayak tim-tim dari Timur Tengah yang gak jago-jago amat, tapi songongnya minta ampun. Luar biasa, diliput 100 media asing dan juga dalam negeri. Pemain Jepang merasa menjadi artis dadakan. Bahrain akan semakin panas melihat ini, Lur. Karena Indonesia semakin memunjak dan semakin terkenal di dunia. Gimana berita kelanjutannya? Yuk langsung aja kita saksikan beritanya sama-sama. Check it out. Oke. H-1 laga Indonesia versus Jepang akan segera dimainkan, dan sampai saat ini kedua tim masih mempersiapkan skuad terbaiknya. Karena seperti kita tahu, kalau keduanya sama-sama nggak mau kehilangan poin di laga ini, atau bisa dibilang laga ini akan menjadi laga yang penuh gengsi. Meski Jepang masih menjadi yang diunggulkan karena mereka masih berada 2 level di atas Indonesia. Menariknya, meski Jepang di atas kertas, namun mereka tak pernah menganggap remeh timnas Indonesia. Di sisi lain, Jepang juga merasa senang dengan jamuan yang dilakukan oleh Indonesia yang begitu baik selama beberapa hari di sana. Bahkan dengan banyaknya media yang meliput ketika mereka latihan, membuat para pemain Jepang merasa kalau dirinya menjadi artis dadakan selama di Indonesia. Dan mereka berjanji akan menyambut lebih baik lagi ketika Indonesia tahun depan away ke negeri sejuta wibu tersebut. Begitulah Indonesia, Lur ya, selalu menghargai dan menghormati. Tapi jangan sekali-sekali diasali, Lur. Timnas Indonesia itu orang yang baik-baik dan juga supporternya. Bulan November menjadi salah satu bulan terberat bagi timnas Indonesia, terutama Pasti, saat menghadapi timnas Jepang saat ini. Kalau dibandingin dengan lawan-lawan yang pernah kita hadapi, Jepang adalah lawannya secara level 2 tingkat di atas kita. Dan gak munafik sih, secara kualitas dan pengalaman, level mereka memang sudah teruji, terutama saat mereka bersaing di level dunia. Namun yang membuat semua tim di Asia respect kepada timnas Jepang adalah mereka nggak pernah menganggap remeh calon lawan-lawannya. Bahkan saat menghadapi rank seratusan dunia seperti Indonesia contohnya, anak asuh Haji Memoriasu tak menaruh respect yang cukup besar. Nggak kayak tim-tim dari Timur Tengah yang nggak jago-jago amat, tapi songongnya minta ampun. Ya, jika berbicara soal ranking FIFA, Indonesia dan Jepang bagikan langit dan bumi, jauh amat coy. Meski begitu, Jepang tetap menganggap tim Garuda sebagai lawan yang gak mudah dikalahkan. Karena bagi mereka, rank FIFA hanyalah sebuah angka yang gak bisa jadi tolak ukur yang pasti. Maka dari itu, Jepang tetap menaruh respect sebesar-besarnya kepada timnas Indonesia. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia terus mendapatkan banyak sorotan dunia dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan berlabel Eropa. Luar biasa ya. Dan menurut sejumlah laporan yang ada, kalau timnas Indonesia ini menjadi salah satu tim yang cukup mencuri perhatian selama babak round 3 ini berlangsung. Alasannya jelas, dengan manuver gila-gilaan yang dilakukan oleh PSSI, banyak yang menganggap kalau timnas Indonesia adalah salah satu tim yang penuh akan kejutan. Bahkan nih, pada match terakhir melawan Cina, laga Indonesia sampai disiarkan 141 negara di dunia. Dan kini Jepang merasakan sendiri selama beberapa hari di sana. Mereka cukup kaget dengan antusiasme fans Indonesia yang sangat gila. Bahkan, mantan pemain Inter Milan, Yuto Nagatomo, cukup kaget saat sesi latihan timnas Jepang disorot oleh 50 media. Nagatomo bahkan merasa selama di Indonesia menjadi artis dadakan. Dan kepada media asal Jepang, Nikkei Sport, Nagatomo menceritakan bagaimana pengalaman yang diterima pada 2 sesi latihan itu. Nagatomo kaget ketika sekitar 50 orang jurnalis datang untuk meliput latihan Jepang. Ini adalah pemandangan yang tidak biasa di Indonesia, di mana demam sepak bola sedang meningkat. Meski tidak banyak kehadiran media dari negara lawan di babak kualifikasi akhir, namun antusiasme terhadap sepak bola sudah terlihat sejak latihan hari pertama. Saat hujan terus turun, lebih dari 50 awak media Indonesia dari 10 perusahaan televisi bergegas menuju lokasi peliputan. Rombongan skuad Jepang tiba di lokasi sekitar pukul 1.45 dini hari pada tanggal 11. Sekitar 10 penggemar lokal yang antusias menunggu, bahkan hingga larut malam. 2 atau 3 kamera televisi juga mengunjungi bandara. Saya tidak punya, saya hampir merasa seperti bintang Hollywood, ucap pemain berusia 38 tahun tersebut. Iya, Lur ya, supporter maupun masyarakat Indonesia itu orang yang baik-baik hati ya. Asalkan jangan diganggu duluan atau
apa sih namanya, diasali duluan gitu lur. Kami tuh sangat baik sebenarnya pada tim-tim tamu atau siapapun yang datang ke Indonesia lur ya. Jangan seperti Bahrain yang selalu mencari gara-gara pada Indonesia dengan cara kecurangan-curangan yang mereka buat. Itu yang bikin kami kesel lur ya sebagai bangsa Indonesia, apalagi lagu kebangsaan Indonesia sendiri yang dihina. Itu sangat-sangat nyakiti hati kami lur ya. Kita lanjut lur. Oke. Dan seperti kita tahu semua, kalau laga Indonesia melawan Jepang memang menyedot atensi yang sangat besar dari publik. Tiket pertandingan ini sudah terjual habis, bahkan beberapa hari sebelum pertandingan dimainkan. Jepang mungkin akan bermain di bawah tekanan yang besar dari fans timnas Indonesia. Namun bukan itu yang membuat Ritsudoan waspada. Ritsudoan lebih mewaspadai motivasi besar para pemain Indonesia. Saya pikir mereka menghormati Jepang, tapi mereka juga ingin mengalahkan Jepang. Kita harus menjaga semangat tantangan itu, ucap pemain asal klub Freiburg tersebut. Meski cukup tegang saat melihat antusiasme fans Indonesia yang begitu gila, namun Ritsudoan kagum dengan keramahan yang ditunjukkan oleh fans Indonesia selama mereka menjalani latihan di sana. Dan gak ada salahnya kalau Jepang akan membalas kebaikan mereka saat bertandang ke markas tim Samurai Biru pada tahun depan. From the shadows of doubt, from the dust. Jepang gak sabar rasakan atmosfer gila di GBK. Melihat realita di atas dengan banyaknya media-media dan fans Indonesia yang datang ketika timnas Jepang melakukan sesi latihan, mereka tampaknya sudah nggak sabar untuk merasakan langsung atmosfer gila di dalam Stadion Gelora Bung Karno yang terkenal begitu sakral tersebut. Dan intinya mereka pun berharap Indonesia bisa bermain dengan baik sehingga tercipta pertandingan yang seru untuk dinikmati. Pasti. Saya yakin kalau Jepang ini akan bermain fair di laga ini, nggak seperti tim-tim dari Timur Tengah yang suka sekali drama, guling-guling untuk bisa amankan poin di kandang. Makin nggak sabar aja, pasti akan seru dan menarik laga Jepang versus Indonesia di GBK nanti. Pasti lur ya, pasti seru. Ini adalah pertandingan yang sama-sama ingin mendapatkan poin, apalagi Indonesia yang pasti ngotot banget memenangkan pertandingan ini karena mungkin ini adalah penentu lur ya untuk Indonesia sendiri dan juga untuk Sintayong. Juga banyak rumor yang akan memberhentikan Sintayong kalau misalnya Indonesia tidak sampai masuk ke 4 besar. Tapi itu ada belum kejelasannya dari ketua PSSI sendiri lur ya. Tapi di sini pasti dipastikan kedua tim pasti main ngotot lur ya, sama-sama ingin menang, dan Jepang sendiri tidak ingin kehilangan nama baiknya yang disebut dengan tim terkuat Asia. Indonesia pun tidak ingin kalah karena mungkin sudah pertandingan yang sangat krusial banget yang ingin Indonesia harus banget mendapatkan poin di pertandingan ini lur ya. Mungkin keduanya pasti akan ngotot-ngototan untuk menang, dan juga di tribun sendiri di Gelora Bung Karno nanti pasti padat dan penuhnya seperti apa lur ya, dengan supporter 3 negara yang datang antara Korea Selatan, Jepang dan juga Indonesia. Pasti akan bludak sekali penontonnya, dan atmosfernya pun pasti bakalan panas sekali lur, karena ini pertandingan luar biasa yang dicatat oleh AFC. Levelnya aja 5-2 di atas Indonesia lur ya. Jepang memang luar biasa, dan juga Indonesia sekarang tidak bisa diremehkan dengan pemain naturalisasi lainnya lur. Yang banyak juga pemain naturalisasi yang keren-keren yang berkancah di Eropa lur ya. Oke, kita doakan terus dan kita dukung terus timnas Indonesia kita, semoga menang dan mendapatkan poin di pertandingan nanti lur ya. Sekian lesson dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.